siap diubah oleh Tuhan, supaya hidup kami semakin hari semakin serupa diri-Mu ya Tuhan. Tuhan Yesus, di hari Ibu Internasional ini, kami mau belajar kembali ya Tuhan, dari kebenaran firman-Mu. Bagaimana hidup yang benar di hadapan Tuhan. Berkati setiap kami ya Tuhan, yang belajar di bawah kaki-Mu, beri hati yang lembut, beri hati yang mau dibentuk ya Tuhan seperti nyanyian kami. Ubahlah hati kami. Berbicara kepada kami, tolong hamba-Mu yang hina dina ini juga, urapi dengan kuat kuasa Roh-Mu yang kudus dalam menyampaikan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami siap mendengar Tuhan. Kami berdoa juga Tuhan buat ibadah yang dilangsungkan di mana-mana tempat hari ini. Engkau memberkati setiap hamba Tuhan yang menyampaikan firman-Mu, setiap umat-Mu yang beribadah. Tuhan berkati juga gereja-gereja Sedang Kristus yang menyelenggarakan ibadah hari ini. Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan. Tuhan berkati juga seluruh jemaat-Mu di manapun berada ya Tuhan saat ini. Yang hadir di tempat ini maupun juga ya Tuhan yang tidak bisa hadir karena masalah pergumulan yang mereka hadapi ataupun sakit penyakit. Ataupun yang sedang berada di luar kota, Tuhan menyertai mereka. Tuhan memberkati mereka. Terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Ya Bapak Ibu, selamat Hari Ibu ya. Hari Ibu Internasional, kita merayakannya ya. Biasanya kita saudara merayakan itu seperti Hari Ibu, Hari Bapak karena kita mengingat jasa-jasanya ya saudara ya. Jadi hari ini saudara, saya setiap kali mengadakan memperingati Hari Ibu, saya ingat mama saya. Saya kadang-kadang ketika mengenang dia, satu sisi saya sedih ya, karena belum banyak yang saya bisa balas kebaikannya, kasih setianya. Namun satu sisi saya bangga. Bangga karena apa? Mama saya itu punya 9 anak. 2 meninggal saat bayi. Jadi kami 7 bersaudara, tumbuh besar. Ya, kalau saat ini tinggal 2 saudara ya. Tapi saya ingat percis ya saudara ya, karena saya anak ke-6. Masih ada 3 adik di bawah saya. Waktu saya kecil itu bagaimana mama berjuang, bergumul ya. Mama tidak banyak menuntut saudara ya, papa penghasilan juga pas-pasan ya. Tapi dengan uang yang ada dia mengelola, dia jualan kue. Ketika dia jualan kue, dia menuntun anaknya yang satu, menggendong anak yang satu. Ya, sambil membawa kue saudara. Jadi saudara, perjuangannya sungguh luar biasa buat saya secara pribadi. Dan saya belum sempat memuaskan, menyenangkan hati dia. Cuma 1 kali saudara ya. Sebelum dia meninggal, saya sempat bawa dia ke Candi Borobudur. Di mana seumur hidupnya dia belum pernah ke Candi Borobudur. Oh, dia senang sekali. Ketika kami jalan-jalan di Jogja ya, dia merasa senang saudara ya. Baru kali ini mama bisa melihat Candi Borobudur. Ya sebenarnya hati saya, kalau Tuhan izinkan saat itu mama saya masih umur panjang, ketika saya ada di Beijing, saudara ya, mungkin mama saya bisa ajak jalan-jalan ke tembok besar, tembok Cina itu saudara ya, yang begitu panjangnya 1000 kilometer saudara. Luar biasa saudara. Saya kalau membayangkan itu ketika saya ada di tembok besar itu ya, di Great Wall, wah betapa mama saya senang sekali. Kalau saya sempat membawa dia ke sana. Saudara, hari ini kita mau belajar bersama-sama ya, mengingat kebaikan orang tua kita, khususnya mama di hari ibu ini ya saudara ya. Dialah ibu yang bijaksana ya, ibu yang sudah membesarkan kita, melahirkan kita. Tadi kita sudah membaca saudara firman Tuhan di dalam Amsal pasal 31 ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-31 ya.
Di sini kita menyoroti saudara tema, yaitu satu tema ibu yang bijaksana. Ya, di dalam kehidupan keluarga saudara, seorang ibu itu peranannya begitu penting. Dalam gereja juga saudara ya, banyak gereja saudara lebih aktif wanitanya, ibu-ibunya daripada prianya. Ya, tapi saya bersyukur di sini ya imbang saudara ya. Ya, mungkin karena gereja kita masih kecil ya saudara ya. Tapi semoga nanti kalau gereja kita semakin besar, banyak jemaat juga saudara ya, tetap ya. Semua kita harus melayani karena kita memang dipanggil, diselamatkan untuk melayani. Saudara, peran wanita juga di dalam masyarakat begitu penting saudara ya. Penting peran seorang ibu dalam keluarga sebagai pilar dan pengaruhnya begitu besar sebagai penerus bangsa, penerus generasi. Saudaraku yang dikasih Tuhan, hari ini bolehkah saya mengundang suami istri yang hadir di sini? Ya, boleh berdiri. Saya panggil semua saya maju ke depan. Ya, suami-suami boleh cari istrinya duduk silahkan berdiri di samping istrinya. Boleh, ya. Suami istri berdiri, ya. Ya. Silahkan. Suami istri ya. Dekatlah. Peluklah istrinya. Ya. Peluk istrinya, katakan, terima kasih kau sudah menjadi istriku dan ibu buat anak-anakku. Silahkan peluk. Yang meluk suami ya, bukan istri ya, jangan terbalik ya saudara ya. Ini hari ibu ya, bukan hari bapak. Kalau hari bapak, ibu yang meluk suami ya. Ya, silakan. Yang belum melakukan tetap berdiri. Yang sudah boleh duduk saudara ya. Saudara, pelukan seorang suami kepada seorang istri memberikan rasa aman ya saudara ya. Memberikan kenyamanan. Sudah berapa tahun istri kita nggak dipeluk? Ya, lakukan sesering mungkin saudara ya. Ya, dia sudah menjadi istri kita. Dia sudah menjadi ibu buat anak-anak kita. Saudaraku yang dikasih Tuhan, di dalam kitab Amsal kita melihat di sini ya, gambaran istri dan ibu yang ideal. Yang menjadi teladan kebijaksanaan, kekuatan dan kasih sayang. Peranan seorang ibu itu sangat penting saudara ya. Coba bayangkan kalau tidak ada ibu, rumah kayak kapal pecah bukan? Ya, rumah berantakan. Anak-anak cari makan sendiri. Saudara, beda manusia dengan unggas ya. Kalau ayam menetas bisa cari makan sendiri. Ikan menetas telurnya bisa cari makan sendiri. Tapi manusia saudara nggak bisa. Kemarin saya melihat cerita ya di TikTok kalau nggak salah ya, seorang tukang ojek bawa ini paket, dia kirim ke sebuah tempat ya, tempat itu di mana di situ ada dekat kuburan, ada sebuah rumah, dia cari-cari nggak ada orangnya, saudara, dan karena dia penasaran. Sudah beberapa lama dia kontak-kontak, teleponnya juga langsung hilang. Penerimanya saudara. Jadi dia penasaran. Ini sebenarnya apa paket ini ya? Harusnya memang nggak boleh ya saudara ya dibuka ya. Waktu dibuka ternyata seorang bayi saudara. Bayinya nggak menangis lagi saudara ya. Dan akhirnya saudara bayi ini dibawa ke polisi ya. Ya ada yang mengadopsi juga saudara ya. Manusia nggak bisa hidup sendiri saudara ya, tanpa tangan ibu, tanpa tangan mama saudara ya. Kita tidak bisa hidup sendiri ya. Ya setidaknya saudara ya ada pengasuh lah ya, ada pengasuh. Beda dengan hewan saudara ya bisa hidup sendiri ya. Saudara, ibu atau istri adalah cerminan nilai dan watak daripada saudara Kristus sebenarnya. Ya, kasih Kristus itu saudara tercermin
di dalam kasih seorang ibu kepada anak-anaknya. Di dalam firman Tuhan dikatakan Amsal 31 ayat yang ke-10 ya. Istri atau wanita yang cakap atau berkarakter mulia, cakap di sini saudara bukan cuma secara fisik ya. Cakep, cantik saudara ya. Tapi saudara berkarakter mulia, karakternya itu bagus saudara ya. Ya, dikatakan siapakah yang akan mendapatkannya? Ia lebih berharga daripada permata. Ya, permata berharga, tapi istri yang berkarakter mulia dikatakan lebih berharga daripada permata. Di sini kita melihat saudaraku yang dikasih Tuhan, bahwa seorang wanita, seorang ibu yang bijaksana, bukan hanya saudara berkaitan dengan kepandaian secara duniawi. Ada banyak wanita-wanita yang pintar, tapi karakternya nggak bagus. Ya, di sini saudara cakap di sini saudara menunjukkan karakter ilahi, ya. Bukan hanya punya kepintaran secara duniawi, tetapi memiliki sumber hikmat yang benar, yaitu karena dia takut akan Tuhan. Saudara, orang bisa pintar karena dia rajin belajar. Tetapi kalau saudara watak ya, karakter saudara ya, yang bersumber kepada takut akan Tuhan itu kan tercermin dalam tutur katanya, dalam sikap tindakannya, saudara ya. Karena ini asalnya dari Tuhan. Hati yang takut akan Tuhan. Dikatakan istri yang cakap ya. Siapa yang dapat mendapatkannya? Dia lebih berharga daripada permata. Ini gambaran saudara betapa seorang wanita yang bijak, kekuatan dan kemampuannya tidak hanya secara fisik dan intelektual Bapak Ibu. Tetapi terutama secara spiritual ya, secara rohani. Dia memiliki hati yang takut akan Tuhan dan menjadi sumber kekuatan di dalam kehidupannya. Kalau istri yang tidak takut akan Tuhan, ya sekarang saudara yang selingkuh bukan cuma laki-laki ya. Perempuan juga bisa selingkuh ya, saudara. Bisa melakukan selingkuh ya. Ya, oh nggak apa-apa katanya selingkuh itu. Kan selingkuh itu singkatan, selingan indah keluarga utuh. Yang penting keluarga tetap utuh. Tapi ada selingannya. Nggak benar itu saudara ya. Nggak benar. Kalau seorang yang takut akan Tuhan nggak boleh saudara. Ya, melakukan itu saudara ya. Tuhan memberikan kepada kita saudara ya. Firman Tuhan, Tuhan memberikan kepada kita hati yang sungguh mengasihi Tuhan, ya takut akan Tuhan. Dan itu tercermin di dalam saudara, kita juga mengasihi keluarga kita. Berkaitan dengan wanita atau ibu yang bijaksana saudara, ada 4 ciri yang saya mau sampaikan hari ini. Yang pertama, seorang ibu yang bijaksana adalah seorang yang rajin, yang bertanggung jawab dan mau bekerja keras. Ya. Dikatakan di dalam Amsal 31 ayat 27 ya, ia mengawasi segala urusan rumah tangganya dan tidak makan roti kemalasan. Enggak malas saudara ya. Ibu yang bijaksana saudara ya, dia rajin. Dia enggak malas saudara ya. Dikatakan dia tidak makan roti kemalasan, ya. Ada perempuan-perempuan saudara yang malas ya. Malas masak, malas dandan ya. Jadi saudara ya, ketika suaminya pergi kerja masih pakai daster, pulang kerja suaminya masih pakai daster yang sama yang tadi pagi dipakai. Bahkan saudara yang dipakai semalam udah kena iler ya. Sedangkan saudara suaminya ketemu dengan sekretarisnya, ketemu dengan wanita-wanita yang wangi ya, yang ini yang di rumah bau iler saudara ya. Gimana ini nggak menggoda saudara ya? Saudara dikatakan ciri dari seorang ibu yang bijaksana haruslah rajin dalam mengurus rumah tangga, bertanggung jawab, mau bekerja keras saudara ya. Mendidik anak-anaknya, memberikan kontribusi juga ya saudara ya. Kalau memang suaminya kurang secara ekonomi, dia juga membantu bagaimana menambah pendapatan supaya keluarga saudara bisa eksis, bisa kuat melewati setiap masalah pergumulan yang ada. Dan saudara dikatakan wanita atau perempuan
Ibu yang bijaksana itu proaktif, bertanggung jawab, bangun sebelum fajar, dikatakan malam masih gelap sudah bangun. Saudara, memang saya juga punya kebiasaan bangun pagi sekali, saudara ya. Ya, dan saya, saudara, itu dari saya SD begitu ya. Saya anak yang suka belajarnya pagi hari. Jadi kalau teman-teman belajarnya malam hari, saya itu pagi hari belajarnya. Ya, sampai dulu di asrama STT kami, ya itu saya dikenal ya. Pokoknya yang namanya Johnny Wihu itu pagi-pagi pasti udah lagi baca Alkitab, lagi belajar ya. Ya karena memang saya suka belajar pagi, saudara ya. Mama saya pun juga memberi contoh seperti itu. Ya bangun pagi, dia masak, dia kerja pagi-pagi, saudara, menyediakan makanan buat keluarganya. Dan inilah, saudara, ciri daripada wanita yang bijaksana. Ibu yang bijaksana, mengurus berbagai peranan secara seimbang. Ya, kalau dia bekerja, antara kerja dengan mengurus rumah tangga, itu seimbang, saudara ya. Mengurus anak juga, saudara ya. Tidak kerja tapi nggak mengurus rumah tangga, misalnya, saudara ya. Tidak ada keseimbangan. Tapi wanita atau ibu yang bijaksana, saudara, mengurus berbagai peran, tapi dia dengan cakap ya bisa mentekel semuanya dengan baik, saudara ya. Ciri yang kedua, seorang ibu yang bijaksana adalah seorang penyayang ya. Penyayang atau penuh kasih dan murah hati, saudara ya. Murah hati yaitu suka memberi. Dalam Amsal 31 ayat yang ke-20 dikatakan, ia memberikan tangannya kepada yang tertindas, mengulurkan tangannya kepada yang miskin. Saudara, seorang ibu yang bijak adalah penyayang. Ya, dia bersedia membantu orang yang memerlukan. Dia juga, saudara, seorang yang mencerminkan kepedulian kepada sesama ya, terutama mereka yang membutuhkan, hatinya penuh dengan belas kasihan dan tidak ragu untuk berbagi, nggak pelit, saudara ya. Dia membuka tangannya kepada orang yang miskin dan yang membutuhkan, alias dermawan. Dia juga memperhatikan, saudara ya, orang-orang yang ada di sekitarnya, tidak kepengen hanya diperhatikan saja, saudara ya. Dia menjadi pusat. Tetapi, saudara, dia bagaimana berbagi, mengulurkan tangannya kepada yang susah dan yang terpinggirkan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ibu yang bijaksana seperti ini adalah ibu yang aktif dalam pelayanan. Ya, baik di gereja maupun pelayanan sosial di masyarakat, membantu orang miskin, memberikan dukungan kepada mereka yang mengalami kesulitan. Juga, saudara, mengajar anak-anak untuk berbagi dan peduli. Inilah seorang ibu, saudara, yang benar-benar, saudara, penyayang, murah hati. Ada ibu, saudara ya, yang sukanya marah-marah, ya sampai anaknya itu stres. Habis ya, dia rasanya, saudara, tidak pengen punya anak, tapi punya anak juga, misalnya, saudara ya. Tidak siap punya anak, tapi dia punya anak. Sehingga nyesel begitu ya, punya anak. Ya, atau lebih bahaya lagi, nyesal menikah. Wah, saya nyesal menikah dengan dia. Ada nggak, saudara, perempuan-perempuan, ibu-ibu yang menyesali pernikahannya? Kalau tahu begitu, saya nggak mau nikah dengan dia. Nasi sudah jadi bubur. Saudara, kehidupan ini, saudaraku yang dikasihi Tuhan, kalau sudah jadi bubur ya, walaupun tidak suka bubur, saudara, nikmatilah. Ya, Semununu itu nggak suka makan bubur. Tapi kalau bubur itu, saudara, dikasih topping, babi panggang, ya, cashew, ya, kasih emping, kasih ayam, kasih kacang, mau dia. Ya, jadi, saudara, kehidupan juga begitu ya. Walaupun nasi sudah jadi bubur, saudara ya, kita nggak bisa mengubah keadaan. Tapi kita bisa membuat perspektif yang baru. Bubur itu tambahin toppingnya. Ya. Ditambah topping-topping yang menyenangkan. Sehingga akhirnya
bisa dinikmati. Ya. Ciri yang ketiga, saudara ya, yaitu seorang wanita yang atau ibu yang bijaksana, dia berhikmat. Ya. Dia berbicara dengan hikmat dan dia berbudi bahasa lemah lembut, saudara ya. Saya dulu waktu pelayanan di Curug ya, ada seorang ibu, saudara ya, kalau ngomong sama suaminya itu bukan panggil papa, bukan panggil beb ya, beb ya, panggilan sayang, saudara ya. Tapi panggilannya, saudara, sangat, awalnya saya bingung ya dengan kata itu. Ya, kata itu sangat merendahkan suaminya. Saudara, ada nggak yang pernah dengar kata ini? Daglok. Daglok itu bukan jojodok ya. Ya, kursi pendek. Daglok itu ternyata saya pelajari, saudara, itu bahasa Betawi yang sangat-sangat kasar. Merendahkan suami. Goblok, blok, blok, blok. On-onnya itu on gitu ya. Ya, kalau anak muda sekarang istilahnya anjay. ya, saudara, hati-hati ya, saudara ya. Kata-kata kita, saudara, sebagai wanita ya yang berhikmat, saudara, haruslah kata-kata yang benar-benar, saudara, menghormati pasangan kita, suami kita. Kan perintah Tuhan dikatakan hormatilah suami dan suami kasihilah istri. Ya, kalau seorang ibu tidak menghormati suaminya, bagaimana anaknya akan menghormati suaminya? Karena dia melihat contoh daripada mamahnya nggak menghormati papanya. Itu tidak bijaksana. Perempuan yang bijaksana atau ibu yang bijaksana. Di dalam Amsal 31 ayat 26 dikatakan, ia membuka mulutnya dengan hikmat. Lidahnya memberi pengajaran yang lemah lembut. Saudaraku, mulut itu harus dijaga. Ya. Jangan seperti saudara ibunya si Malin Kundang. Ya. Ada ibu kan seperti ibunya si Malin Kundang ya. Kalau anaknya bikin salah dikutukin. Ya. Jadi batu loh kayak Malin Kundang ya. Emang mau anaknya, saudara, terkutuk biar lu celaka. Biar lu ketabrak kereta misalnya ya. Oh, kalau sekarang bukan kereta biasa tapi wus ya, saudara ya. Biar ketabrak wus misalnya, saudara. Apa benar tuh ibu yang seperti itu, saudara ya? Mulut kita itu bukan diberikan untuk mengutuki anak kita. Tetapi untuk memberkati anak kita. Itulah wanita yang baik. Wanita yang bijaksana. Bukan untuk mengutuki suami kita. Tetapi berbicaralah dengan hikmat. Ya, berbahasa, berbudi bahasalah yang baik. Sebagai cerminan memiliki karakter ilahi. Tadi kan di dalam ayat yang ke-10 dikatakan, istri yang cakap itu istri yang punya karakter. Yang ilahi, saudara. Dia akan bertindak dengan sebaiknya. Sebagaimana yang Tuhan inginkan dalam kehidupan ini. Bagaimana menjadi seorang ibu yang bijaksana menggunakan perkataannya. Tidak hanya berbicara tentang pengetahuan, tetapi juga, saudara, dengan hikmat membangun, menenangkan, menyejukkan, ya, ketika ada pertengkaran. Bukan mengompori, ya, tetapi memberikan kesejukan. Pengajaran yang disampaikan dengan lemah lembut, penuh kasih, dan bertujuan untuk kebaikan. Saya ingat mama saya dulu sering didatangin oleh adik-adiknya. Ya, adik-adiknya mama saya itu anak ketiga. Sama 9 bersaudara juga. Jadi dia punya adik 6 ya. Mama saya kelahiran Jakarta ya, karena menikah dengan papa saya dibawa ke Sukabumi. Jadi saudara, kalau adik-adiknya itu lagi berantem ya, yang dicari siapa? Mama saya. Karena mama saya, saudara,
Dia berbicara untuk mendamaikan, menenangkan saudara ya. Dan saya belajar saudara ya, bagaimana berkata-kata dengan hikmat. Jadi selalu saudara, orang yang bisa berkata dengan hikmat, seorang ibu saudara pasti dicari oleh anak-anaknya, oleh saudara-saudaranya. Ketika mereka saudara dalam keadaan yang tidak tenang, keadaan yang tidak damai. Coba kalau di rumah, ibu berkata-katanya kasar, kotor, kebun binatang keluar. Anak-anak mana betah di rumah? Suami direndahkan, ya dikata-katai yang nggak benar. Apa betah tuh tinggal di rumah? Bukan rumahku, istanaku lagi. Tapi rumahku adalah nerakaku. Ya, banyak anak kalau pulang tinggal tidur aja. Karena nggak tahan. Ada penyiar radio yang tidak dibayar. Ya, saudara ya. Kalau wanita-wanita yang sukanya dari pagi, bangun pagi sampai malam, mau tidur, itu masih aja menjadi penyiar radio. Penyiar radio masih mending ya saudara ya. Ya, ada pengetahuannya. Tapi ini kan cacian, makian, marahan, ya, ucapan-ucapan kebun binatang keluar. Saudara mana tahan telinga? Mana enak saudara ya. Seorang wanita yang bijak memberikan ketenangan, kesejukan dalam rumah tangga. Sehingga anak-anaknya senang betah tinggal di rumah. Karena ada mama yang memberi kesejukan. Lewat kata-katanya, berbicara dengan lembut, penuh kebijaksanaan. Memberikan pendidikan kasih sayang, mendidik anak-anak dengan nilai murni. Dan agama memberikan teladan yang baik. Atau memberi contoh saudara, yang baik dari perkataan dan perbuatannya setiap hari. Firman Tuhan berkata dalam Efesus 4 ayat yang ke-29. Jangan ada perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu. Supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Supaya orang yang mendengarnya beroleh kasih karunia saudaraku. Ya, jangan orang yang mendengarnya saudara menjadi panas hatinya. Ya, menjadi wah nggak betah berada di rumah. Oleh sebab itu, hindarilah kata-kata yang kotor, yang merendahkan. Jadilah ibu yang bisa menengahi konflik ya. Jadi dalam keluarga dengan kata-kata bijak dan mendamaikan. Ciri yang keempat, saudara, seorang ibu yang bijaksana adalah seorang yang mengurus keuangan dengan baik. Ya, biasanya suami kerja kan uangnya dikelola oleh istri ya di rumah ya. Jadi manajer rumah tangga itu kan biasanya istri ya, ibu. Jadi seorang ibu yang bijaksana bisa merancang keuangan, melakukan perancangan dan memutuskan keuangan dengan hemat ya. Tidak saudara ya, dulu saya pernah punya jemaat, kalau suaminya gajian, seminggu udah habis uangnya saudara ya. Jadi 3 minggu berikutnya udah nagih ke suaminya. Tambahin lagi duitnya nggak cukup. Dia nggak bisa hemat saudara. Ya, pokoknya dalam seminggu selagi ada uang, segala juga dibeli ya. Lapar mata, apa yang dilihat, beli. Padahal nggak penting, padahal nggak perlu. Ya, itu bukan ibu yang bijaksana. Ibu yang bijaksana dapat mengatur keuangan, seberapapun juga. Kalau bicara cukup, saudara, setiap orang beda ya. Kalau kita lihat tukang bangunan, tukang parkir, saudara ya. Orang-orang yang susah, saudara. Bisa tuh. Ada orang yang hidup dengan 600 ribu. Cukup katanya ya. 1,5 juta cukup. Tapi ada orang yang 50 juta nggak cukup. Ya. Jadi kecukupan itu berbeda-beda. Tergantung bagaimana kita bisa mengaturnya, saudara ya. Ya. Setiap hari makan di restoran juga belum tentu memberikan kepuasan, ya. Malah akhirnya sayur lodeh di rumah lebih enak daripada di restoran, bukan? Ya. Ya karena selalu sering makan yang mahal-mahal, yang enak-enak, saudara. Akhirnya cari lagi, saudara ya. Makanan yang sederhana, tempe, tahu, ya. Variasi itu lebih indah, bukan, saudara ya? Ya ketika orang jalan-jalan ke Eropa, makan setiap hari,
makanan-makanan western ya, makanan Eropa. Waktu pulang ke Indonesia yang dicari apa? Sayur asem. Betul nggak? Lidahnya kangen, saudara ya. Ya, masakan mama juga seperti itu, saudara ya. Saya ingat ketika dulu mama saya ada. Pokoknya kalau pulang, mama, saya kangen masakanmu, mama. Karena lidahku yang pertama kali merasakan itu masakan mama. Jadi masakan mama paling enak sedunia. Setuju? Iya. Anak-anak muda gimana? Kentucky Fried Chicken lebih enak daripada masakan mamimu? Halo? Coba saya mau dengar anak muda. Nggak bisa dibandingin ya? Hah? Samuel gimana Samuel? Hah? Marvel bagaimana Marvel? Jarang masak ya? Oh gitu ya. Oh, yang masak Mbak atau yang masak Popo ya? Rachel gimana? Fung Fung? Popo yang masak. Ya, saudara, kalau pokoknya kita makan makanan di rumah itu paling yang pertama kan kita makan. Ya pasti yang paling enak sedunia, saudara ya. Makanan di luar itu, saudara, itu hanya selingan aja. Ya, lidah kita yang pertama itu mengenal rasa itu masakan orang tua kita. Ya. Jadi seorang ibu, saudaraku yang dikasih Tuhan, belajarlah berhemat. Di dalam Amsal 31 juga dikatakan dia bisa membeli ladang, ya, pintar menabung, melipat gandakan, saudara ya. Bukan 1 minggu uang habis, saudara ya. Tapi saudara, seorang wanita, ibu yang bijak bisa menabung, menyimpan untuk memastikan keselamatan masa depan keluarganya terjamin, saudara ya. Ini dalam 4 ciri daripada mama yang bijaksana, saudara ya. Ada tips yang saya mau sampaikan untuk menjadi ibu yang bijaksana. Yang pertama, hubungan dengan Tuhan. Itu sangat penting. Utamakan spiritualitas sebagai kekuatan dalam hidup kita. Dekat dengan Tuhan. Bangun pagi, cari Tuhan dulu. Cari Tuhan. Ya, saya melihat walaupun tidak lama mama saya, saudara, menjadi Kristen, ya. Tapi sejak dia percaya Tuhan Yesus, ya. Di sini Tante Mary itu yang rajin mengunjungi, mengajak mama saya ke gereja, ya. Walaupun saya sudah jadi pendeta, saudara ya. Ya, tapi saudara kadang-kadang saudara ya, Tuhan pakai orang lain, ya. Sejak mama saya percaya Tuhan Yesus, wah, saudara, kehausan akan Tuhan itu luar biasa. Dia setiap hari baca Alkitab, berdoa, hidup intim dengan Tuhan. Itu menjadi kekuatan dalam kehidupannya. Melewati segala kesulitan, segala masalah. Ya, waktu itu papa saya sakit cukup lama ya. Tapi dia bisa kuat, saudara. Karena apa? Dia mengandalkan Tuhan. Seorang ibu yang mengandalkan Tuhan beda, saudara. Dengan seorang ibu yang mengandalkan kekuatan dirinya. Kekuatan diri kita nggak seberapa. Yang kedua, saudara, penting menjaga kesehatan fisik. Ya, ibu yang bijaksana perlu olahraga, ya, perlu juga menjaga kesehatan mental, ya. Ada usul dari bidang pembinaan Ibu Marta, ya, seminar mental health, ya, ya perlu memang, ya, saudara. Nggak ada hubungan tuh, saudara ya, antara iman dengan kesehatan mental kita ya. Daud aja, saudara, yang dekat dengan Tuhan, ya bisa mengalami goncangan, saudara ya. Stres. Elia, seorang nabi yang besar, bisa stres, ya. Jadi saudara, kita harus jaga keseimbangan. Kalau yang pertama itu masalah spiritual. Yang kedua ini saudara masalah fisik dan mental, ya. Kita harus jaga ibu-ibu, ya. Suami-suami juga harus menjaga istrinya. Anak-anak menjaga mamanya. Supaya sehat mentalnya. Sehat fisiknya. Kasih dia makan yang cukup. Penuh vitamin, ya. Makanan yang bergizi itu nggak selalu mahal juga ya, saudara ya. Kasih vitamin, beri istirahat yang cukup, ajak jalan-jalan, refreshing, ya.
supaya dia uh, menikmati saudara ya suasana yang baru, mentalnya disegarkan. Ya, saya jujur dengan semu di sini setiap hari 24 jam loh di gereja ini, ya. Bukan merasa di penjara, enggak, saudara ya. Tapi kami perlu satu hari dalam satu minggu refreshing keluar. Kalau Angel cuma berapa jam di sini ya, pulang beda suasananya. Kami ini 24 jam di sini loh saudara ya. Dulu saya masih di Cengkareng, gereja beda dengan rumah saudara ya. Jadi stresnya beda ya. Makanya saudara saya perlu memanage kesehatan mental saya, juga fisik saya. Saya harus olahraga, 1 minggu sekali ya, perlulah kita keluar gitu ya. Ya, perlu keluar suasana yang baru supaya segar lagi. Kalau enggak, saudara mau jadi punya hamba Tuhan yang loyo. Ya, mentalnya juga udah, wah, untuk ngomong aja udah susah, nggak ada tenaga, apalagi saudara untuk mengajar. Jadi saudaraku yang dikasih Tuhan, kita saling menjaga ya, kesehatan fisik, mental kita, suami, istri, orang tua dengan anak juga ya. Menjadi bagian dari support system ya. Ibu yang bijaksana, ya dia bagian daripada support system bagi keluarganya. Jangan masa bodoh, gua nggak mau tahu urusan dia, urusan laki gua lah urusan dia, urusan anak gua, anak dia, urusan dia. Enggak, saudara. Seorang ibu saudaraku yang dikasih Tuhan, peranannya begitu besar. Menjadi support system ketika anaknya lemah, ketika suaminya lemah, perlu dukungan saudara. Dukung, support ya. Jangan malah dimarahin. Ya, kalau suami lagi stres saudara dimarahin, wah tambah stres, tambah down saudara ya. Didengarkan. Kadang-kadang saudara orang yang sedang lelah secara fisik itu nggak perlu dinasehati, dia udah tahu kok. Ya, nggak perlu diajari, cuma didampingi, didengerin keluhan dia apa. Waktu dia keluar, unek-uneknya, wah udah enak tuh saudara ya. Mau jadi tempat sampah bagi pasangan kita, bagi orang tua kita yang sedang susah, ya. Supaya dia segar, sehat, saudara. Demikian juga istri ya, seorang ibu. Yang keempat, mau belajar hal yang baru. Ya, ibu-ibu yang bijak. Saya ingat di Bandung ya ada jemaat kami ya, majelis gereja. Umur 70 tahun. Waktu pandemi kemarin, dia belajar melukis. Kebetulan ITB membuka kelas online. Dia belajar melukis, saudara, 70 tahun. Dia tidak pernah mau berhenti belajar. Memang harusnya seperti itu, sehingga hidup ini bergairah. Ibu yang bijak harus selalu mau belajar. Ya, karena belajar itu seumur hidup. Jangan, udah tua nggak bisa. Di sini ada Tante Chung Hianyo, umur hampir 90 tahun. Main HP hebat loh saudara ya. Masih bisa ngucapin happy birthday, happy wedding anniversary. Wih, cakep, canggih ya saudara ya. Ya, ini jadi mau belajar terus, belajar ya. Ya, ini nenek yang gaul ini ya, nggak gaptek ya saudara ya. Ya, ketika kita merasa cukup, udah nggak bisa. Ya saudara, kita digilas oleh zaman ini. Kita harus terus belajar. Saya pun juga begitu saudara ya. Berkhotbah dari tahun ke tahun, udah 30 tahun lebih saudara ya. Saya kalah sama pendatang-pendatang baru saudara ya. Pendeta-pendeta YouTube paling baru belum 10 tahun udah lebih top saudara ya. Ya saudara harus belajar ya. Saya nggak iri dengan mereka, tapi saya mau belajar, terus belajar ya saudara ya. Dan kita melihat saudara, kalau punya ibu yang bijak itu adalah berkat. Bilang berkat ya. Coba suami sama istrinya bilang, kau berkat dari Tuhan. Ya, berkat. Karena berkatnya apa? Keluarga jadi bahagia. Ibu bijaksana membentuk keluarga yang harmonis dan penuh kasih. Menjadi teladan bagi generasi, ya, menjadi contoh untuk anak-anak dan masyarakat. Dan akhirnya dihargai. Penghargaan. Menghargailah pengorbanan ibu kita, saudara. Dia pantas dihargai. Mengapa ada hari ibu? Karena memang dia sudah berkorban. Kita harus beri penghargaan ya kepada ibu-ibu. Penghargaan yang tak ternilai dalam kehidupan ya. Wanita, saudaraku yang dikasih Tuhan, ibu yang bijaksana telah memberi impact
yang kekal ya. Ibu yang menanamkan nilai bagi generasi yang akan datang. Memberi pengaruh yang positif bukan sekedar keluarga tapi masyarakat dan dunia. Takut akan Tuhan, inilah harga diri yang sebenarnya. Dan pujian yang sejati. Saudara, anak-anaknya dikatakan ketika bangun menyebutnya berbahagia. Aduh bahagia. Saya punya mama seperti ini. Suaminya pun memuji dia. Ya, para suami, pujilah istri. Ya, ayat ini berkata, ya, mereka patut mendapatkan penghargaan. Amsal 31 ayat 28 ini. Seorang ibu yang bijak layak mendapatkan penghormatan, pujian dari keluarganya. Dan orang-orang di sekitarnya, kebijaksanaan ini tercermin dalam tindakan dan karakternya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ada seorang ibu ya yang punya anak, saudara ya. Anaknya itu mengalami kesulitan ya. Umur 4 tahun belum bisa bicara. Waktu mulai bisa bicara, ya kemudian dia bersekolah. Di sekolah, gurunya menganggap anak ini nggak bisa mengikuti pelajaran di sekolah. Alias anak yang bodoh, anak yang IQ-nya rendah sekali. Ya, tapi ibu ini saudara ya, dia membesarkan hati anaknya. Tidak anakku, kau adalah anak yang hebat. Satu kali anaknya itu pulang sekolah menerima raport. Raportnya itu saudara banyak warna merahnya, banyak bunga-bunganya. Ya. Dan ibu ini memberikan raportnya kepada suaminya. Ini anak kita. Ternyata nilainya jeblok. Berikutnya dia dinyatakan tidak lulus. Dan yang paling menyakitkan, dia di drop out dari sekolah. Sekolah menganggap anak ini tidak bisa mengikuti pelajaran. Dan dia pulang dengan sedih hati, mama, saya nggak bisa sekolah lagi. Ya, saya nggak bisa meneruskan lagi pelajaran di sekolah. Guru memecat saya, mendeo saya. Tapi sebagai seorang ibu yang bijaksana, dia berkata, anakku, kau tetap anak mama. Kau adalah anak yang hebat. Mari, mama akan mendidik kamu. Ya, jangan khawatir. Jadi mulai hari itu, mama ini mendidik anaknya, saudara ya. Menjadi guru buat anaknya. Saudara tahukah, anak ini tumbuh, saudara. Walaupun dikatakan anak yang terbodoh sedunia, ya, tapi lewat bimbingan mamahnya yang bijaksana dan penuh kasih, saudara ya. Dia menjadi seorang yang hebat. Ternyata bukanlah seorang yang bodoh, saudara ya. Mamah ini bernama Pauline Koch. Pauline Koch ini adalah ibu daripada Albert Einstein. Ternyata saudara, anaknya ini IQ-nya itu sangat super jenius 160. Tapi saudara, dunia menganggap anak terbodoh sedunia. Namun di bawah bimbingan seorang ibu yang bijaksana, dia keluar menjadi seorang ahli fisika, saintis dunia yang sangat dihormati. Dan seorang saudaraku yang dikasih Tuhan, yang sangat-sangat terkenal di dalam dunia sains. Siapa yang tidak kenal dengan Albert Einstein? Tapi kalau saya menyebutkan nama Pauline Koch, mana lebih terkenal? Pauline Koch atau Albert Einstein? Kita nggak kenal nama Pauline Koch. Ya, kita lebih kenal anaknya. Tapi saudara, di balik keberhasilan seorang anak ini, ada peran tangan ibu yang luar biasa. Pauline Koch ini mendidik anaknya menjadi seorang yang hebat, saudara ya. Pauline Koch memberi semangat. Dia berkata, kau memiliki sesuatu yang hebat dalam dirimu yang tidak dimiliki oleh orang lain. Kau akan menjadi orang yang hebat. Dan ternyata betul, saudara ya. Sampai dicatat, saudara ya, oleh seorang penulis yang bernama Kim Do-eun. Ya, ini bahasa Koreanya. Semoga saya nggak salah mengucapkannya. Dalam sebuah buku yang berjudul Tak Masalah Menjadi Orang Yang Berbeda.
Penulis ini mengatakan kau akan menjadi orang yang lebih hebat daripada orang lain. Ya, itulah ucapan yang diucapkan oleh Pauline Koh. Saudara, jadilah wanita yang hebat, yang akan melahirkan anak-anak yang hebat, ya, bagi dunia ini. Selamat Hari Ibu. Semoga berkat Tuhan menyertai dan menguatkan semua ibu-ibu yang bijaksana. Saya akan berdoa untuk ibu-ibu. Ibu-ibu adalah yang saya mau panggil ke depan, ya, adalah ibu-ibu yang sudah menikah atau pernah menikah. Itu adalah ibu-ibu. Boleh maju ke depan, kita akan doakan, ya. Silakan maju ke depan, ibu-ibu, untuk didoakan, ya. Mari maju ke depan, ya. Boleh diiringi lagu Di Doa Ibuku, ya. Boleh ditayangkan teksnya, lagu Di Doa Ibuku. Di waktuku masih kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, kunjung mengerang di sore hari nan sepi. Ibuku berteduh, boleh dua baris, sujud berdoaku dengar, namaku disebut, naik. Di doa ibuku, namaku disebut. Hari-hari yang akan datang, Tuhan tetap memberi kekuatan jasmani rohani. Tuhan memberikan hikmat kebijaksanaan. Tuhan menjadikan mereka menjadi ibu-ibu yang sungguh diberkati Tuhan. Kita berkati mereka supaya mereka benar-benar diberkati Tuhan. Tuhan membalas setiap kebaikan mereka. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami berdoa memberkati para ibu di depan sini ya Tuhan. Engkau sudah memberikan ibu bagi kami ya Tuhan. Mama yang melahirkan, membesarkan kami, mendoakan kami. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Tuhan,
Mereka adalah cerminan kasih-Mu di dunia ini ya Tuhan. Berkatilah mereka ya Tuhan. Berkati dengan berkat dari Allah Bapa, kasih Tuhan Yesus Kristus dalam persekutuan dengan Roh Kudus memberkati mereka. Bertambah-tambah bijaksana mereka, bertambah-tambah hikmatnya, bertambah-tambah juga kemurahan hati, kelembutan, kesehatan jasmani, rohani ya Tuhan, mental. Diberkati Tuhan, Engkau yang menolong ya Tuhan para ibu dalam segala kesesakannya ya Tuhan, dalam segala kesusahannya Engkau balut dengan kasih-Mu ya Tuhan. Engkau peluk dengan cinta-Mu ya Tuhan, sehingga mereka boleh kuat kembali ya Tuhan. Tuhan memberkati ya Tuhan setiap generasi penerus dari ibu-ibu ini. Kami menjadi generasi yang hebat karena kami memiliki ibu-ibu yang hebat. Yo, terima kasih yang Tuhan berikan pada kami. Kami bersyukur kepada-Mu Bapa. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. Kita nyanyi lagi di doa ibuku ya.